Baik dok, pagi ini kita ada visit di kamar anggrek nomor 28. Oke, bisa diceritakan kondisi pasiennya? Pasien laki-laki berusia 55 tahun atas nama Pak Hasan mengalami gagal ginjal kronis stadium akhir dok. Ini data lengkap pasiennya dok. Oke, sekarang kita kenal pasiennya ya. Baik dok, mari silakan. Selamat pagi Pak Hasan. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya pagi ini? Masih lemas tapi agak mendingan. Syukurlah kalau begitu Pak. Hari ini dokter akan melakukan visit untuk mengecek kesehatan Bapak dan saya perawat Mahani yang berjaga di pagi hari ini. Apakah Bapak siap? Iya, silakan. Selamat pagi Ibu dan Pak Hasan. Saya dokter yang akan melakukan visit di pagi hari ini. Bagaimana tidur semalamnya Bapak? Kurang enak dok, dan kadang terasa mual dan capek terus. Saya mengerti Bapak. Saya lihat hasil pemeriksaan terakhir itu fungsi ginjal Bapak masih sangat menurun. Karena itu kami tetap menyarankan untuk menjalankan hemodialisis secara rutin ya Pak, agar kondisi Bapak tetap stabil. Dok, saya sudah capek, saya ingin pulang saja. Saya ingin bersama keluarga. Bapak jangan bilang gitu. Ikuti saja saran dokter demi kesehatan Bapak. Saya mengerti atas perasaan Bapak. Memang banyak pasien yang merasa lelah dengan pengobatan yang berulang. Tapi boleh saya jelaskan sedikit Bapak supaya Bapak tahu apa yang bisa terjadi jika tidak menjalankan hemodialisis. Iya dok, silakan. Ginjal Bapak sekarang itu tidak bisa menyaring zat sisa dalam darah. Jika tidak dibantu dengan hemodialisis, racun itu bisa menumpuk dan membuat Bapak semakin lemah, mual, serta sesak, bahkan bisa menyebabkan penurunan kesadaran Bapak. Dengan menjalankan dialisis ini, kami berusaha agar Bapak bisa tetap merasa lebih nyaman dan punya waktu lebih banyak dengan keluarga Bapak. Kalau saya tetap menolak, apa yang terjadi dok? Kalau secara medis, kami khawatir kondisi Bapak akan cepat memburuk. Tapi keputusan ini tetap di tangan Bapak. Kami tidak memaksa, tapi ingin memastikan Bapak memahami konsekuensi yang akan terjadi nanti. Baik dok, saya pikirkan lebih dahulu. Apa ada yang perlu ditanyakan lagi, Pak? Tidak sus. Baik, kalau begitu saya izin untuk melanjutkan visit ke pasien yang lain terlebih dahulu ya Bapak. Semoga Bapak dan Ibu hari ini terasa lebih tenang. Terima kasih dok sus. Sama-sama. Cepat sembuh ya Bapak. Mari. Iya dok sus. Bentar ya Pak, Ibu keluar dulu. Iya Bu. Suster. Iya Bu. Suster, saya boleh minta tolong tidak? Minta tolong apa Bu? Nanti kalau kunjungan lagi di kamar suami saya, tolong bujuk suami saya untuk melakukan hemodialisis oleh cuci darah itu. Saya khawatir dengan kondisi suami saya. Saya ingin mengusahakan apapun demi kesehatannya, Sus. Iya Bu, kami akan mengupayakan apapun untuk pasien. Tetapi semua keputusan ada di tangan pasien. Kami tidak bisa memaksa. Saya akan bantu Ibu sebisa saya. Saya akan melakukan visit lagi nanti sore. Ya, terima kasih ya Sus. Sama-sama. Permisi. Ya, Sus. Oke, sore ini kita ke kamar anggrek nomor 58 dan kita akan melakukan visit ke pasien atas nama Pak Hasan. Selamat sore Bapak Ibu, saya perawat Mahani yang akan menangani Bapak di sore hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Selamat sore sus, sudah ada. Pak,
saya datang untuk mengobrol sebentar tentang kondisi kesehatan Bapak. Saya tahu dokter sudah bicara tentang hemodialisis, dan saya ingin mendengarkan pendapat Bapak serta memberikan informasi yang mungkin membantu untuk memastikan dan memahami pilihan Anda. Apakah itu udah oke? Ya silakan sus, saya sudah bilang ke dokter, saya mau pulang saja. Pak Hasan, saya paham Anda merasa lelah dan ingin pulang untuk bersama keluarga. Itu wajar, karena hidup ini berharga. Bisa ceritakan lebih lanjut kenapa Anda memilih begitu dan apa yang membuat Anda capek dengan hemodialisis? Mbak, saya petani, kerja keras, seumur hidup. Sekarang badan saya lemah, harus bolak-balik ke rumah sakit. Jarum-jarum di tangan, rasanya seperti disiksa. Saya mau menikmati sisa hidup di rumah, lihat anak cucu, makan makanan kesukaan. Dokter bilang bisa hidup lebih lama dengan dialisis. Tapi saya pikir kualitas hidup lebih penting. Saya sudah 55 tahun cukup. Pak Hasan, saya tahu Bapak ingin menikmati waktu bersama dengan keluarga. Tetapi justru dengan menjalani hemodialisis ini, Bapak bisa punya waktu yang lebih berkualitas bersama mereka. Kami akan bantu agar prosesnya berjalan dengan baik. Ya Pak, saya dan anak-anak ingin Bapak tetap berobat. Kami siap dampingi. Kami ingin bersama Bapak lebih lama. Saya mengerti Pak, merasa lelah dan ingin fokus pada keluarga itu sangat manusiawi. Hemodialisis memang bisa memperpanjang hidup, tapi juga memerlukan komitmen. Seperti yang dijelaskan dokter tadi pagi, banyak pasien seperti Anda awalnya ragu, tapi setelah mencoba, mereka bisa tetap bekerja ringan atau bekerja bersama keluarga. Tapi saya hormati pilihan Anda. Apa pendapat keluarga tentang istri? Istri Bapak tadi udah mencoba untuk ngobrol dengan saya, dia khawatir. Saya mengikuti saran dokter, tapi saya ingin hidup tenang, bukan bergantungan pada mesin. Saya paham kekhawatiran istri Anda itu normal, Bapak. Mungkin kita bisa bicara bersama keluarga nanti, tapi keputusan akhir tetap milik Bapak ya. Apa ada hal lain yang membuat Bapak ragu? Biaya mahal, Mbak. Saya seorang petani. Takut biayanya mahal dan jadi beban keluarga. Tenang saja Bapak, ada program bantuan dari rumah sakit atau pemerintah untuk hemodialisis ini, seperti BPJS atau subsidi. Kita bisa cek bersama, tapi jika Bapak tetap memilih pulang, kami akan bantu rencana perawatan preventif di rumah, seperti obat untuk nyeri atau dukungan nutrisi, supaya Bapak terasa nyaman bersama dengan keluarga. Baiklah sus, tapi tolong nanti bantu saya supaya tidak berat-berat banget.